Perkenalkan, nama saya Raisa Syakira Sandra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan di sini saya berperan sebagai netizen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Yusuf, saya sebagai Fakultas Kesehatan Masyarakat 2023 dan saya berperan sebagai Dr. Andi. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Syafra. Saya dari Fakultas Farmasi. Di sini saya berperan sebagai selebgram yang terkena penyakit HIV. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faza Anira Prajanti dari Fakultas Kedokteran Gigi berperan sebagai polisi. Halo, perkenalkan nama aku Naila Fatia Soliha dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan peran aku sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farina, bisa dipanggil Raffi, dari Fakultas Kedokteran. Saya berperan sebagai jurnalis Tommy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ejra Safi Marina. Aku dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Aku berperan sebagai manajer media sosial si selebgram. Halo semua, nama aku Alifa Zakia Syahira. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan aku berperan sebagai rekan selebgram. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Nafis. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini aku sebagai pengacara. Pagi dok. Pagi Mbak Siva. Jadi gimana ya dok hasil pemeriksaan saya? Apa penyebab saya jadi lelah akhir-akhir ini? Baik Mbak Siva, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Andi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan darah Mbak Siva. Jadi pada hasil pemeriksaan darah Mbak Siva ini, mohon maaf ya Mbak Siva, kami dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa pemeriksaan darah Mbak Siva ini positif HIV. Namun Mbak Siva tetap tenang saja. Saya selaku dokter dan dari pihak rumah sakit akan memberikan pengobatan serta perawatan yang tepat untuk Mbak Siva. Apa? Saya positif HIV dok? Saya harus gimana dok? Saya nggak tahu harus gimana sekarang. Iya betul Mbak. Jadi HIV ini merupakan penyakit menular ya Mbak. Penyakit menular yang ditularkan dari tubuh penderita HIV. Nah, pada penyakit HIV ini dia dapat ditularkan melalui cairan darah, cairan ASI, dan juga bisa dari cairan anus. Tapi Mbak Siva tetap tenang saja, HIV ini bisa kita sembuhkan. Nanti Mbak Siva akan kami berikan beberapa pengobatan dan perawatan untuk Mbak Siva bisa menjalani perawatan di sini. Baik dok, terima kasih ya dok. Baik Mbak Siva, terima kasih kembali. Hai Syif, long no see. Gimana keadaan? Udah membaik? Jujur gue masih down banget sih. Gue masih nggak paham kenapa gue bisa kena HIV. Gue nggak mau endorsan gue, job-job gue tuh keganggu gara-gara penyakit ini. Tapi selama ini yang tahu keadaan lu siapa aja? Cuman lo sama dokter gue yang tahu. Gue nggak mau dikucilin orang-orang, Kak. Gue nggak mau orang-orang mikir gue cewek yang enggak. Lo tenang aja Syif, gue yakin endorse dan semua job lu bakal aman aja asal mereka nggak tahu keadaan lo. Lo mending keep dulu keadaan lo, terus ntar lo klarifikasi abis semua job lo udah kelar. Oke. Syif, lo yakin yang tahu cuma gue sama dokter lu itu? Iyalah, emang kenapa? Ini, kok ada berita ini? Kebetulan gue nggak nyebarin ini, orang gue aja baru tahu kok. Jujur gue nggak tahu itu dapat dari mana. Parah banget sih ini, yang sih udah hampir 1000, udah viral gitu loh. Tapi masa sih yang nyebarin ini dokter yang nanganin lo, si dokter Andi itu? Pasti dia, karena gue cuma ngasih tahu lo ke lo dan ke dia, orang tua gue aja nggak tahu. Terus gimana dong, ini yang udah hampir 1000, tapi yakin ini dokter Andi itu? Sumpah itu pasti dia. Dia harus bertanggung jawab. Dia udah melanggar privasi gue. Gue kesel banget ya Allah. Gue dan tim udah coba buat mengatasin masalah ini, tapi lo tahu masalah ini udah kesebar luas banget dan banyak orang-orang yang berpikir buruk tentang diri lo. Gue juga melihat tadi banyak brand-brand yang udah mutusin kerja sama kita secara sepihak. Kita harus segera menindaklanjuti masalah ini. Gimana cara gue ngadepin ini? Orang-orang, followers gue, bahkan teman deket gue pasti udah gak bakal lihat gue sama lagi. Lo tenang aja, gue udah sewa pengacara buat ngatasin masalah kasus ini. Sebentar lagi dia juga kayaknya bakal nyampe. Itu dia pengacaranya. Halo, selamat siang.
Baik, perkenalkan nama saya pengacara Nafis. Apa benar ini dengan Mbak Ezra dan Mbak Siva yang barusan menghubungi saya tadi? Oh iya, betul Pak. Baik Mbak, apakah boleh diceritakan kronologinya supaya saya bisa membawa ke ranah hukum atau tidak? Jadi gini Pak, jadi saya itu baru aja terkena HIV. Terus saya ini berobat di rumah sakit bawah pohon mangga dengan dokter yang bernama Dokter Andi. Saya nggak ngerti ya hukum yang berjalan di rumah sakit itu gimana, tapi feeling saya kuat kalau yang nyebarin informasi ini adalah Dokter Andi. Bagaimana Mbak Siva yakin dengan informasi tersebut? Apakah tidak ada yang memberitahu mungkin rekan atau keluarga Mbak tentang hal ini? Aduh Pak, hanya teman saya Hira yang saya beritahu. Sedangkan informasi ini tuh udah nyebar sebelum saya kasih tahu Hira. Jadi saya yakin banget kalau yang nyebar ini adalah Dokter Andi. Oh ya Pak, saya dan tim Siva juga sudah mengecek akun awal yang menyebarkan informasi ini. Jadi ada salah satu followers yang capture sebuah tulisan dari akun dengan username @and_17 dan dimana kenapa saya yakin bahwa Dokter Andi yang menyebarkan informasi tersebut, karena akun tersebut diikuti oleh seluruh tenaga medis dari rumah sakit bawah pohon mangga. Baik, jika benar dugaan Mbak Ezra dan Mbak Siva mengenai hal ini benar, sebetulnya Dokter Andi telah melanggar UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, informasi data diri ini juga sebenarnya sudah dijamin oleh pasal 29G di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi tidak etis sebetulnya seorang dokter menyebarluaskan data dari pasien yang ini sebenarnya harus privasi sebetulnya. Bahkan dalam studi pun dokter tidak boleh melakukan hal itu. Baik, kalau begitu informasinya, saya akan membantu Mbak Ezra dan Mbak Siva untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Saya akan membuatkan berkasnya. Baik, terima kasih ya Pak. Duh, bosen nih. Main IG aja kali ya? Hah? Serius? Selebgram viral Dewi itu kena HIV? Kok bisa sih diagnosanya keluar gini di internet? Emangnya udah sepertujuan dia ya? Aduh, ini juga komennya kok pada judging banget sih netizen Indo. Padahal kan HIV itu nggak selalu berkaitan dengan hal enggak-enggak. Bisa jadi kena dari toilet umum. Aduh, coba deh aku komen di IG, siapa tahu bisa edukasi mereka. Miris banget ya ternyata di Indonesia ini masih banyak orang yang belum teredukasi mengenai penyakit menular seksual, apalagi tentang HIV. Padahal kan siapa saja bisa kena potensi untuk HIV. Bahkan yang komen aja bisa jadi kena potensi HIV. Lagian aneh banget sih, ini yang nyebarin beritanya tenaga kesehatan deh. Bukan ini pelanggaran privasi pasien ya? Aduh, harus dibawa ke jalur hukum. Semoga Dewi juga nggak down lama-lama deh, dan edukasi followersnya meningkat mengenai HIV ini. Selamat siang, perkenalkan saya Faza Andira dari Kepolisian. Apa benar ini ruangan Dokter Andi? Iya benar Ibu, saya Nurse Tayla. Kebetulan Dokter Andinya sedang tidak ada. Ada apa ya Ibu? Baik, Nurse Tayla, saya di sini bertujuan untuk melakukan penyelidikan. Apakah Nurse Tayla bersedia untuk menjadi saksi? Karena di sini terdapat dugaan bahwa Dokter Andi melakukan pembocoran dari salah satu pasien di sini. Oh begitu, baik Bu, saya bisa mengikuti dan bersedia untuk mengikuti penyelidikan karena saya sebagai tenaga kesehatan ingin melayani pasien dengan baik dan ingin memberikan keadilan terhadap setiap pasien. Baik Nurse, terima kasih banyak atas kontribusinya terhadap penyelidikan kami. Jika boleh saya bertanya, bagaimana perilaku Dokter Andi saat menangani pasien-pasien tersebut? Sebenarnya biasa aja sih Bu, Dokter Andi nggak berperilaku aneh dalam melayani pasien, terus juga tidak membeda-bedakan pasien. Tetapi untuk berita terkini yang tentang selebgram itu, saya curiga Dokter Andi yang menyebarkan informasi penyakit si selebgram tersebut. Baik-baik. Mengapa Anda bisa mencurigai hal tersebut?
kebetulan saya kan sering follow ya dengan Dokter Andi di Instagram, Bu. Lalu beliau ini emang sempat beberapa kali menyinggung tentang orang terkenal di story-nya sih. Emang beliau tuh nggak nyebutin tentang siapa selebgram tersebut, tapi dia membocorkan ciri-ciri tentang si selebgram tersebut dan menjurus kepada seseorang. Dan menurut saya sih nggak etis sih, Bu, apalagi beliau di sini sebagai dokter juga kan. Sebenarnya saya nggak tahu ya ini membantu atau enggak, Bu, tapi Dokter Andi emang kadang-kadang sering ngomongin pasiennya sih, Bu, di luar jam kerja. Baik, terima kasih nurse atas ketersediaannya. Apabila Dokter Andi memang terbukti membocorkan informasi, maka dia akan menghadapi konsekuensi. Dokter Andi, Anda telah melanggar hukum dengan membocorkan informasi medis pasien, dan Anda akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku sekarang. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa melakukan itu. Saya hanya ingin mendapatkan perhatian saja. Tapi saat ini saya meyakini bahwa itu akan terjadi yang sangat-sangat fatal. Mbak Syifa telah memutuskan untuk menuntut Anda. Dan saya pastikan Anda harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Ingat Pak Andi, bahwasanya privasi pasien adalah hal yang tidak boleh dipermainkan. Saat menanggapi bagaimana masyarakat tentang penyakit HIV? Dari saya sendiri, ini bukan hal yang mudah bagi saya, tapi saya ingin orang-orang tahu bahwa penyakit HIV ini bukan hanya saya yang terkena, banyak orang lain yang juga terkena, dan kami sebagai para penyintas ingin mendapat dukungan, bukan hinaan. Saya juga tahu ini nggak mudah, tapi penyakit HIV ini bukanlah penyakit yang memalukan. Saya ingin mengubah cara pandang masyarakat tentang penyakit ini. Mbak Syifa, mohon maaf saya juga pengen setelah segala hal yang terjadi, apa pesan Mbak terhadap masyarakat tentang stigma orang yang keberadaan HIV? Pokoknya intinya kalau dari saya, HIV ini bukanlah sebuah hukuman. Kita semua ini layak untuk mendapatkan kesempatan hidup tanpa rasa malu. Semoga cerita saya ini bisa mendorong dan mendukung teman-teman sekalian agar bisa lebih peduli lagi dengan penyintas seperti saya. Terima kasih Mbak. Lo keren sih Pak, lo udah berdekat buat banyak orang untuk lo diperbuka